Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada rekan-rekan Hindu selamat menjalankan Hari Raya Galungan dan Kuningan, dan juga kepada teman-teman saudara kita yang Muslim saya ucapkan menjalankan ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Lebaran. Terima kasih. Adapun yang ingin saya bahas pada kesempatan ini adalah hanya sumbang pikiran. Jadi tentang peristiwa yang saat ini sedang lagi viral, yang disampaikan di media sosial oleh Ibu Desa Darwati kalau saya tidak salah, itu menyampaikan pandangan beliau tentang Hindu yang ada di Bali, di mana Hindu itu adalah merupakan kepercayaan beliau waktu masa kecil atau masa mudanya, dan sekarang sudah pindah ke agama lain. Ya, saya tetap menghormati apa yang menjadi pilihan Ibu Desa, itu adalah hak asasinya. Tapi yang ingin saya bahas di sini adalah memberikan pandangan lain atau meluruskan sesuatu yang menurut pandangan saya itu telah bengkok atau dibengkokkan. Saya juga tidak paham itu. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini adalah saya tidak akan membahas satu persatu, case per case tentang apa yang Ibu sampaikan. Jadi pada intinya saya hanya sebagai orang Hindu yang ada di Bali hanya menyampaikan bahwa apa yang Ibu sampaikan itu menurut pandangan saya dan juga menurut pandangan saudara-saudara saya Hindu di Bali itu tidaklah benar. Jadi menurut saya itu keliru. Ya. Jadi itu yang cukup saya sampaikan tentang jawaban yang Ibu uraikan panjang lebar tersebut. Saya hanya menjawabnya bahwa itu tidak benar dan keliru. Dan sedikit tidaknya juga melukai, ya, dalam tanda petik menyakiti hati rekan-rekan kita, saudara-saudara kita Hindu yang ada di Bali. Dan tidak hanya itu, mungkin juga menimbulkan banyak kekecewaan bagi saudara-saudara kita umat Muslim yang ada di Bali, yang sudah kita ajak hidup seperti saudara kekeluargaan yang ada di Bali, seperti itu. Jadi ada orang mengatakan kalau saya sampaikan itu yaitu penghinaan, ya, menghina lebih kejam daripada pembunuhan, kan begitu biasanya adigium atau peribahasa yang sering kita dengar. Ya, itu memang benar adanya. Jadi kalau mungkin membunuh itu ya sekali tusuk mati ya sudah selesai. Tetapi kalau penghinaan itu menimbulkan trauma, ya, sakit yang tidak hanya ditimbulkan dari yang dihina atau yang difitnah, seperti itu. Yaitu itu juga menimbulkan luka bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya. Nah, seperti itu. Nah, makanya perbuatan yang Ibu sampaikan itu, ya, bisa saya juga kategorikan itu sudah melakukan sebuah penghinaan, sebuah pemfitnahan, ya. Jadi menurut saya perbuatan itu ya memang betul-betul dilarang oleh agama kita, dilarang oleh masyarakat, dilarang oleh negara, dan juga mungkin musuh bagi dunia pada umumnya, seperti itu. Nah, jadi dulu saya sampaikan bahwa saya tidak marah, ya, saya pribadi saya tidak begitu marah terhadap apa yang Ibu sampaikan, tetapi saya juga tidak tahu bagaimana saudara-saudara saya yang lain. Kenapa saya tidak marah? Ya karena mungkin orang tua saya mendidik saya dengan benar, dengan baik. Karena orang tua saya selalu menanamkan, ya, apapun yang disampaikan orang, jadi kamu tidak usah membalasnya. Ya, kalau kamu dilempar dengan tai, kamu balaslah dengan bunga. Kalau kamu dilempar dengan batu, ambillah batu itu, pakai fondasi, gunakan sebagai rumah. Ya, seperti itu. Jadi saya selalu diajarkan dari kecil seperti itu, tidak melulu tentang dalil-dalil agama, tetapi juga tentang etika dan kemanusiaan oleh orang tua saya. Nah, seperti itu. Jadi saya pun juga tidak
merasa berkecil hati, ya. Karena itu adalah merupakan keyakinan yang saya sudah anut dari kecil, ya, dari saya baru lahir, dari saya dididik oleh orang tua saya. Ya, ibarat pepatah, ya, matahari tidak akan menjadi kecil walaupun kau menyebutnya kunang-kunang, seperti itu. Jadi saya tidak akan merasa kecil walaupun diri saya, walaupun lingkungan saya, walaupun agama saya direndahkan. Nah, tetapi yang jadi masalah tidak sesederhana itu. Walaupun secara pribadi mungkin ibu desa menyebut saya tai gitulah, menyebut saya yang lebih hina dari itu, mungkin saya tidak akan merasa marah, kecewa. Ibu menyebut agama yang saya anut juga seperti itu, saya juga tidak akan marah. Nah, itu saya gitu loh, karena itu masalah keyakinan. Jadi saya tidak akan bergeser keyakinan saya hanya karena ibu merendahkan saya seperti itu. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah ini ibu menyampaikannya di media umum, ibu menyampaikannya didengar orang-orang di pasar, didengar orang-orang di mall, didengar orang-orang di masyarakat luas. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi tidak semua orang memiliki pemikiran seperti yang saya ungkapkan tadi, seperti itu. Nah, makanya saya takutnya itu akan bisa menimbulkan kemarahan. Nah, ibu desa yang saya hormati, jadi apa yang sudah disepakati oleh founding father kita, bahwa kita sudah sepakat berada di negara kesatuan Republik Indonesia yang dimana beberapa hal-hal yang itu sudah kita sepakati bersama, termasuk tentang beragama, ya, itu sudah kita sepakati bersama, ya. Menurut saya sudahlah kita pegang itu, jangan kita hancurkan lagi yang sudah menjadi keputusan daripada leluhur kita, founding father kita, seperti itu, ya. Jadi mari kita seperti yang disampaikan oleh pemimpin kita, saling berangkulan, saling mengisi. Indonesia ini terbentuk bukan dari Hindu saja, bukan dari Buddha saja, bukan dari Islam saja, tapi dari semua agama yang sudah kita sepakati bersama. Dan kita juga tidak bisa membangun Indonesia ini lewat Hindu saja, lewat Kristen saja, tidak. Kita ini sekarang bukan zamannya Superman yang bisa membalikkan dunia hanya seorang diri, tidak seperti itu, ya. Kita butuh orang lain. Kristen membutuhkan Islam, Islam membutuhkan Buddha, Buddha membutuhkan Hindu dan sebagainya, membutuhkan Konghucu, aliran kepercayaan dan semuanya. Itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi tidak perlu lagi kita bicarakan itu. Menurut saya kita terlalu mundur jauh ke belakang kalau kita ingin meninggikan diri kita sendiri tetapi merendahkan orang lain. Menurut saya itu bukan ajaran daripada leluhur-leluhur kita. Nah, mungkin rekan-rekan semua, ibu, terutama ibu desa yang saya hormati, rekan juga. Jadi saya ini basic saya adalah selain orang teknik, saya juga orang hukum, ya, saya juga tahu hukum. Tetapi saya tidak ingin membawa permasalahan ini dilihat dari delik-delik hukumnya. Kalau dilihat delik hukumnya itu ya sudah tidak usah dibicarakan lagi. Itu menurut saya sudah merupakan sebuah kesalahan. Jadi kalau menurut saya, dalil agama saya itu dalam hukum mungkin kalau disilahkan itu sudah notoire violent, mungkin seperti itu, violent begitu istilahnya, yaitu suatu yang tidak usah dibicarakan lagi. Itu sudah menjadi kesepakatan agama kita, sudah menjadi warisan leluhur kita. Itu tidak usah diperbincangkan lagi. Itulah kebenaran yang kita yakini di dalam hati. Tetapi apa yang ibu lakukan itu bisa mengarah ke undang-undang penistaan, ya, 156 KUHP seperti itu. Jadi ya itu panjang kalau kita bicarakan, ya. Jadi saya tidak ingin berdebat masalah agama karena menurut saya agama itu terlalu panjang, tidak akan pernah selesai kalau kita perdebatkan. Cuma prakteknya simple, teorinya berbelit-belit, terlalu panjang kita bicarakan, tetapi prakteknya simple. Apa itu? Ya kita saling menghormati.
Itu saja sebenarnya prakteknya. Ibu tidak menyakiti hati saya tidak menyakiti ibu. Ibu berjalan dengan keyakinan ibu sendiri, kita berjalan dengan keyakinan kita masing-masing. Selesai. Kita tidak saling menyakiti, seperti itu. Jadi, misalkan begini Bu. Saya punya cerita mungkin. Ibu atau anak ibu nanti, kita kan tidak tahu perjalanan hidup kita. Ya, tidak beruntung gitulah, mungkin jadi miskin atau beginilah. Saya bayangkan diri saya sendiri. Jadi saya hidup dalam sebuah kemiskinan. Ya, jadi saya memiliki seorang anak yang saya ajak hidup miskin dari kecil. Ya, jangankan untuk membelikan dia sepatu, jangankan untuk membelikan dia baju, membelikan dia mainan saja saya tidak mampu. Begitu misalnya, saya ajak dia ke pura, saya ajak dia ke tempat bermain. Di sana dia minta sebuah permainan, menangis, merengek-rengek, tapi saya tidak mampu membelikan. Ketika di rumah dia mencium bau ayam goreng tetangganya, dia minta ayam goreng, saya tidak mampu membelikan. Seperti itu. Dia saya ajak hidup miskin dari kecil. Nah, kemudian setelah dia dewasa, dia belajar sendiri, belajar. Dan jadilah dia anak yang pintar, anak yang cerdas, seperti itu. Tetapi suatu ketika dia datang ke hadapan saya, Pak, saya sudah besar, saya sudah dewasa, saya sudah berhak menentukan pilihan saya. Saya ingin memeluk agama Buddha gitu misalnya. Jadi saya merasa bahwa di agama Buddha lah saya menemukan jati diri saya, menemukan hidup saya. Bapak tolong restui saya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi anak yang kita ajak hidup sengsara, kita tidak dapat penuhi hidupnya seperti layaknya orang lain, tiba-tiba dia datang dengan sepenuh hatinya dan minta pindah agama. Nah, apakah saya tega melarangnya? Ya, melarang keinginan anak yang saya ajak hidup menderita, satu keinginan yang dari dulu beberapa keinginan saya tidak bisa penuhi. Dan itu akan membuatnya dianya bahagia. Saya tidak memberikannya karena dulu saya pernah menghina agama yang dia anut itu. Nah, seperti itu. Jadi hidup kita tidak tahu. Jangan ibu nanti seperti itu, anak ibu, cucu ibu, ya kita tidak tahu. Nah, makanya saya berharap janganlah kita saling merendahkan. Mari kita saling menghormati kepercayaan yang kita anut masing-masing, seperti itu. Nah, kita di Hindu di Bali hidup tenang, ya tidak pernah saling menghina dan sebagainya. Kita seperti lebah lah. Ya, kita berusaha ingin seperti lebah. Hindu di Bali saya mencita-citakan bagaimana seperti lebah. Yang dihisap itu adalah sari bunga. Kita berusaha menghisap yang baik-baik saja, ya. Kemudian yang dia keluarkan adalah madu, ya. Dari segi pembicaraan, tingkah laku dan sebagainya, kita berusaha bersikap sesuai dengan ajaran-ajaran leluhur kita, ajaran agama kita, tidak saling menyakiti, seperti itu. Dan yang ketiga itu, kemanapun lebah itu hinggap, dahan atau ranting yang dia hinggap itu tidak pernah patah, seperti itu. Jadi kemanapun berada, kemanapun Anda menyampaikan pendapat, tidak pernah menyakiti, tidak pernah melukai, tidak pernah membuat hati orang itu terluka atau patah, seperti itu. Jadi bersikap itu sesuai dengan sikapnya lebah yang ketiga. Dan yang terakhir perlu saya peringatkan, jangan sekali-sekali lebah itu diganggu. Kalau dia sampai diganggu, kemanapun kita akan dikejarnya. Ya, karena ini adalah masalah keyakinan. Saya mengharap ibu, ya sudahlah, yang sudah berlalu. Untuk ke depan mohon apa yang telah dilakukan itu dihentikan. Seperti itu. Jadi itu selain merusak hubungan kita, jadi merusak juga keluarga ibu yang ibu tinggalkan di Bali. Ya, mungkin mereka juga tidak terima dengan apa yang ibu sampaikan, mungkin juga bisa malu. Ya, seperti itu. Jadi saya mohon dihentikan, ya.
Saya mengharap sikap ibu itu menurut saya itu kurang baik. Seperti saya lihat ibu seperti malaikat yang datang dari langit, kemudian bertengger di atas batu dan menyampaikan kamu salah, kamu benar, kamu kurang benar, seperti itu. Seperti kebenaran itu adalah milik ibu sendiri. Menurut saya itu tidak baik seperti itu. Ya, jadi itu untuk ibu. Jadi mohon maaf jika apa juga yang saya sampaikan itu tidak berkenan. Ya, mudah-mudahan ke depan melalui permasalahan ini juga bisa memberi peringatan kepada kita bahwa kita ini punya saudara yang berbeda keyakinan, seperti itu. Silakan kita menjalani keyakinan kita masing-masing tanpa harus merendahkan dan menyakiti kepercayaan orang lain. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam